Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi min jamil anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliya'illahi arifin khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadzina wa ustadzikum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة أبدا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جامع مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merengkuh ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Edisi safari kita keliling ngaji Masjid Nur Mudrika bergilir ke musalla Al-Fatah, Masjid Muqimuddin juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman tempatnya rungkut harapan,
membawa misi dakwah, insyaallah istiqomah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua, kisikat yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa libaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat, di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan ya nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Monggo ikuti suara saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma, bismillahi rabbil ardi was sama, bismillahilladzi biyadihi syifa, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi summu walada, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyil a'la al waliyil maula alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala man ahabbal jamaah Sayyidina wa qudwatina wa uswatina Rasulillah Muhammadin nabil ummah wa kashifil hummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuruna bi ibadika salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Mukimuddin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita ungkapkan rasa syukur bersama kepada Allah. Ucapan puji syukur alhamdulillah wasyukru lillah ala ni'amillah. Pagi ini kita kembali kumpul di masjid setelah melaksanakan ubudiyah ibadah mahdhah, yaitu salat fardu subuh dan ibadah-ibadah nawafil, ibadah sunat yang mengiringinya. Kita lanjutkan dengan kegiatan rutin pengajian subuh atau kuliah subuh. Semoga pertemuan kita pagi ini di masjid ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan diberkahi Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sekarang materi kajian masuk nomor kajian 140. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Ghayyib nadharal khalqi ilaika binadharillahi ilaika wahib an iqbalihim alaika bisuhudi iqbalihi alaika. Hilangkan pandangan makhluk kepadamu dengan pandangan Allah. Lupakan sambutan mereka, yaitu sambutannya makhluk dalam tanda petik manusia, dengan menyaksikan sambutannya Allah kepadamu. Ini nomor kajian 140 ini. Kita belajar ngaji hakikat menurut pembelajaran dalam kitab Al-Hikam. Kita hidup di dunia ini harus tahu arah supaya hidup kita ini tidak keliru arah. Kita hidup ini harus tahu jalan yang benar supaya perjalanan hidup kita ini tidak dialihkan dari yang benar. Yang benar bagaimana? Yang mengalihkan menjadi tidak benar yang seperti apa? Di Hikam pada pasal atau nomor 140 ini, apabila kita resapi, maka dapat disimpulkan, puaskanlah dirimu. Jadikan hatimu itu merasa puas dengan pandangan Allah kepadamu. Jangan pernah mencari kepuasan, yaitu dengan menyandarkan hati kepada selain Allah. Memang wilayah atau domain yang ngaji tasawuf kita Hikam ini mengolah hati. Karena perilaku hidup di dunia manusia itu setatnya dari ahwalul qalbu. Kelakuan menungso niku digerakkan oleh satu sensor, namanya kolbu. Napa? Hati.
Orang datang di masjid Mukimuddin pagi ini ikut jamaah subuh di sini. Ini sensornya mengantarkan ke sini. Kalau tidak mengantarkan ke sini, tidak akan pernah sampai di sini. Karena itulah hati-hatilah menjaga hati. Karena di hati itulah berjalannya perilaku hidup manusia menuju benar atau bahkan tambah salah. Mari di Syarah Hikam kita renungkan bersama-sama. Hanya bersama Allah, panjenengan renungaken nggih. Hanya bersama Allah kita damai mesti godaan begitu ramai. Hanya bersama Allah hati kita ini bisa menjadi damai, ayem tentrem, meskipun godaan begitu ramai. Pertanyaan, godaan yang menggoda hati kita di dunia ini ramai apa sepi? Ramai apa sepi? Ramai. Makanya saking ramainya sampai kita ini tidak bisa mengendalikan. Karena itu butuh kekuatan powerful apa? Kekuatan pun penuh. Yaitu butuh pertolongan Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu. Meskipun ramai, katanya Syarah Hikam, godaan-godaan yang menggoda di dunia ini, maka tetaplah hati damai bersama sang pemiliknya. Siapa? Ayem ka ayeme ati niku dirasakno dhewe. Enten tiyang niku tangi turu durung apa-apa lho, atine napa? Durung aktivitas apa sing tangi turu, motone meletek niku susah. Tapi ono tangi turu lho durung apa-apa atine wis bunga. Enten mboten? Sampeyan melok sing ndi? Jamaah subuh masjid iki melok sing meletek apa meletek niku. Motoe melek melok sing susah apa sing seneng? Kok gak wani jawab ya? Mau nggak dirasakan? Ada semacam yaitu kata-kata apa? Kata-kata yang menggoda. Saat temene susah senengi digawe sapa sih? Sing gawekno sapa? Kok awak dhewe melok ngrasakno? Jangan menuduh orang lain. Makanya ada istilah hikmah. Jangan salah, yaitu meletakkan sandaran. Kalau engkau tidak ingin hidupmu tersiksa karena bersandar. Coba. Orang sekian ini kan posisi duduknya tidak sama. Ono sing di tengah-tengah, ya kewenteng ini, sekali senden-sendenan. Barang sing burine ono temboke, ya apa? Pertanyaane betah-betahan, sing nemplek tembok ambek sing ndok tengah ngeten iki kira-kira melok ngaji kula niki saya mari betah sing ndi? Lah saiki takoni, biasa sing nolek tembok niku sing tuwa napa sing nom? Gak mesti. Masih nom ya ana sing golek tembok kok. Jadi balungan tua, balungan enom niku kuat pundi? Oh, gak mesti. Oh, nek tuwek iku menter iku. Nek bahasa yang kamu kula nek tahes, apa tahes? Oh, no. Si enom wis nglukru kaya pitik kaudanan. Nah, makane niki pas Hikam nomor 140 niki, puaskanlah dirimu dengan yaitu penilaian Allah. Jangan mencari kepuasan kepada selain. Nah, niki kan hikam ngene. Golek seneng kok sing diparani ku sing sik susah niku mboten saged ketemu seneng. Carilah senang yang itu sumbernya kesenangan melimpah. Asy'adah
Carilah namanya kebahagiaan, kesenangan itu pada asalnya, pada yaitu hulunya, bukan hilirnya. Dan ini tiang niku ide kali pangeran dekat dengan Allah, maka hatinya aman. Kalau coba-coba menghindar dan menjauhi yang namanya Tuhan Allah, hatinya tidak aman. Taunya kita ini aman dan tidak frekuensi. Nuwun sewu, ono radio gelombangnya tinggi, frekuensinya ono sing low. Kalau saya eling nek ndelok radio pedat-pedot ae pala lho ilang manis suarane. Potongane awak dhewe iki sing los apa sing pedat-pedot? Nanti yang niku sumpek titik unai digede-gedekno. Mari saya ngaji di masjid lain tak cerita. Barang ku nek cilik gak usah digede-gedekno. Gedekne tetep cilik. Barang nek gede gak usah dianggap cilik. Wong panjene iku gede. Pertanyaan, sing gede sing cilik ku apa? Ono sesuatu sing sudah dijamin tapi gak dipikir. Ono sesuatu sing nuwun sewu wis dijamin tapi terlalu dipikir. Niki ae koncine ngaji hikam niku wis ketemu. Barang wis dijamin Gusti Allah, aja nemen-nemen mikire. Tapi nek Gusti Allah durung jamin, iku pikirin sing nemen. Kalau ampun tahu ngomong iki. Napa sing dijamin, napa sing belum yang sudah dijamin urusan kebutuhan hidup. Siapa yang menjamin? Yang maha hidup. Mereka membuat makhluk hidup, pasti mengerti kebutuhannya makhluk hidup. Niki wis ana info goncang niki. Kemarin itu BBM ngeten niki munine BBM naik tapi merempet iki. Mari ki barang-barang melok. Nanti kalau paringi tip bagaimana harus ngaji hikam menghadapi perubahan. Lah hidup itu memang harus berubah. Kalau tidak berubah namanya mati. Makanya ono wong kok sing ono gerake berarti sih urip. Dicekel kok meneng ae mati. Lah niki nek diterusno dawa cuma ngaji hikam ndak masjid gak oleh dawa-dawa. Nek dawa-dawa kok kalau dirasani wong akeh. Tak maca maneh sarah hikam. Hanya bersama Allah kita damai meski godaan begitu ramai. Ikhlas adalah keintiman yang tidak pernah ada batas. Ikhlas adalah keintiman yang tak pernah ada batas. Jadi orang itu kalau bisa beribadah, berperilaku yang ikhlas, yang tulus, yang bersih, maka tidak bisa dibatasi. Tembus. Maka ada istilah tembus pandang, ada lagi jalan tembus. Lawak dhewe iki balak-balik kabur pandang, jalan buntu. Urip sumpek. Wong krungu kabar BBM naik wis sombong bagi kakar-kakar. Kalau sampean itu sumpek, BBM-nya ya tetap naik. Misalnya wong sakko-sagra iki sumpek kabeh mikirno BBM naik, negara tidak akan mempertimbangkan oleh sakko-sagra itu. Karena punya pertimbangan yang sudah lebih jauh. Makanya ada analogi begini. Kalau kamu mau berangkat ke masjid dan cuacanya yaitu hujan, jangan minta hujan itu tidak turun. Karena turunnya hujan itu turunnya roh. Tapi mintalah kepada Allah agar punya payung yang kuat, yang tidak bisa tembus air. Dudu udane sing ditolak, tapi punya penangkal yang kuat, yang tidak akan kena guyuran air hujan. Hujan itu ketetapan Allah. Jam sakmene turun di sini.
Jam sakmene turun di sana, diatur oleh malaikat Mikail itu. Nah, sekarang kalau kalian itu hidup pasti punya namanya masalah, tidak perlu takut masalah. Tapi mintalah kepada Allah diberi kekuatan untuk bisa menghadapi masalah. Ini sing bener. Misalnya sekarang lah ya apa kok mundak kabeh ngene. Niki siklus alam perkembangan. Sampeyan njaluk ya Allah, tapi gak usah Gusti Allah ku diwuruki. Gusti sampean kula kandhani lho lapo. Niki BBM naik ya Allah, tolong bayaran kula sampean niki gak sopan iki. Nggih njaluk nang Gusti Allah. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Ya Allah kula nyuwun rezeki sing halal, sing apik, sing kathah, sing barokah. Jadi sinergi antara meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup dengan limpahan rahmat besar yang dikirim Allah, maka hati tetap aman. Kula seeling biyen niku bensin murah, duwe sepeda motor situ welek pisan. Wedi tuku bensin niku. Sekarang berkembang, bensin ini naik, punya fasilitas transportasi macam-macam. Lu nyatane sih iso tuku terus. Itu artinya kecil tapi membuat ketakutan itu tidak baik. Enggak apa-apa besar tetapi bisa menyelesaikan. Paham nggih? Dadi nek tiyang niku Gusti Allah iku lho, rahmate luwih gedhe timbang kebutuhane manungsa. Jangan mengecilkan yaitu peran Tuhan kepada manusia. Kita berikan, maka akhirnya bersandarlah hatimu hanya kepada Sang Pemiliknya. Allah. Ngeten iki dilatih. Kepekaan dengan Allah itu nggak bisa, kudu latihan. Latihan riyadhahnya itu namanya ibadah qalbiyah, namanya zikir. Makanya jangan membenci zikir. Ana wong wiritan dilokno, wong ngerumpi dijokno, utek malik nih. Loh, orang itu loh membaca kalimat-kalimat thayyibah, dia ini sedang menyambungno hati nang pemiliknya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampeyan kira muni ngoten niku gak punya pengaruh besar. Gak perlu menunggu akhirat. Niku namanya petani surga itu. Saya istilahkan petani surga. Siapa yang kepingin punya tanaman kelak di surga dan ingin memetiknya saat masih hidup, maka bacalah kalimat tasbih itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu ono maneh wadah tasbih untuk menambah bobot amal kebaikan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Malaikat ono tambahan niki khusus menjemput rezeki cepat, kaya meningkat. Ono niku. Mantun salat qobliyah subuh jangan merubah, yaitu duduk tahiyat akhir niku. Membaca kalimat tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Niku diwaca ping 100. Yang menyebut 100 ku Rasulullah. Nek urip sampean kok susah, kok abot, kok rekoso, berarti salah menempatkan channel, katanya. Saya pernah ingat Profesor Dr. Ahmad Muzayid dari Malang yang saya undang ke pondok saya itu. Saiki congklokane listrik keliru, nyongklokno ya gak ana setrum, betul? Nah, yang menunjukkan tahu ini masuk sini, ini masuk sini, ini ilmu. Lah, hikam ini ilmunya Allah. Nggih?
Jadi orang yang banyak zikirnya kepada Allah, wilayah hatinya ini lapang, jembar. Makanya orang tiang niku muni sing jembar atine. Makanya nek tiang atine jembar, ono masalah itu ya aman-aman saja. Lah untuk menciptakan suasana hati yang jembar ini tadi perlu wadahnya ini disiapkan dengan baik. Ngeramut hatiku caranya ya melok ngaji hikam dilakoni. Kenapa? Ikhlas adalah keintiman yang tak pernah ada batas. Sebab ikhlas itu semua perhatiannya membuat kita selalu puas. Yang dimaksudnya ini adalah kata ganti atau dhamir. Sebab ikhlas itu semua perhatian Allah membuat apapun yang diinginkan oleh manusia menjadi puas. Jadi yang bisa memuaskan kebutuhan hidup manusia itu adalah ngeten iki tauhid. Jangan mencari kepuasan kepada selain Allah, pasti tidak ketemu dan pasti kecewa. Monggo ucapan hikam ini direnungaken. Sopo golek ati ayem tentrem tapi keliru panggonan, lepas masalah ketemu masalah baru. Ada orang itu gini, lah ya aku itu biar nom-nomku kuwi soro sampai tuwe aku ya tetep iki jenenge wong sambat abadi ngene iki. Tadi masya Allah saben ketemu lo mesti ngerusu lo. Ya apa kabar wis aja takon aku iki kapan enake. Ngoten ya apa ya? Padahal urip iso urip iku enak, ngono gak diakoni. Ini namanya ketidakjujuran. Kayaknya sebenarnya nggih amit saya salah satu warna yang harus mewarnai hidup kita itu supaya kita selalu hidup iman, aman, nyaman adalah as-sidq, jujur. Uang nek wis jujur, segalanya tembus. Jujur nang Allah, jujur nang wong tua, jujur nang bojo, jujur nang anak, jujur nang kanca, jujur nang tangga. Yakin kehidupan ini nyaman. Sing mulai selintutan soalnya gak jujur. Saiki gawe ilustrasi analogi mawon. Misalnya bapak-bapak iki kepingin ngelakoni jujur terus kondo ambek bojone. Jujur lagi, jujur. Bu, aku ndelok penggawean sampean iku kok abot, ndok ngene omah, kok akeh kerjaan, sampean tak dalekno kanca gelem. Terus bojone ngomong, "Ya alhamdulillah Pak, sampean ngerti nek aku ya abot. Tapi kancane iki tak formalno." Ngerti gak ngomongku iki? Apa? Akhirnya yang Bu tolong sampean tak kenalno ridhanono ya. Apa maksud iki? Apa maksud iki? Loh ibu-ibu guyune gak enak ngono iki. Bapak iki kepingin duwe gak wani jawab meneng kabeh. Kepingin duwe bojo jujur. Gak usah simpenan-simpenan ngomong. Kira-kira ibu ketemu suami sing jujur ngene terbuka open ambek sing selintutan seneng pundi? Seneng pundi Bu? Jawaban kok gak seneng karo. Nggih nuwun sewu. Makane wong jujur iku dungane mandi meskipun njaluki nang Allah iki bahasa gak karu-karuan. Jujur iku ati bening. Quran ngono iku. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah engkau selalu bersama menyertai orang-orang yang siddiq, orang yang jujur, yang benar. Ngaji hikam ini hijrah dari ketidakjujuran menuju jujur. Ngoten lho. Nah, muga-muga kula panjenengan iki ditulung Allah dadi wong sing jujur. Termasuk kula dhewe ya. Pun diterusno sarah hikam.
Kita selalu kasmaran dan digelayuti rindu tiada tertahan. Kita selalu kasmaran. Bahasa ngeten iki kan perlu dijelaskan. Kasmaran iku apa to? Kita selalu kasmaran dan digelayuti rindu tiada tertahan. Bila sudah begini, bagaimana mungkin kita peduli dengan pandangan dan perhatian dari selainnya, selain Allah? Meski sanjungan, pujian, dan segala bentuk keindahan dihamparkan oleh makhluk. Sebab ikhlas itu semua tidak ada yang membuat kita takluk. Hanya dialah Allah yang membuat kita lupa dengan selainnya. Wes niki belajar cara berseni hati, beningno hati. Kita akan merasa asik bersamanya, bersama Allah, dan keindahannya membuat kita bisa mabuk yang tak bisa terkatakan. Uang ini kadung seneng Gusti Allah, liyane kalah kabeh. Contoh, orang berangkat sholat jamaah karena cinta Allah. Karena cinta Allah loh. Kerungu wis azan, rumah jaraknya agak jauh, ketakutan kedahuluan sudah dikomati, maka dari rumah menuju masjid berjalannya cepat atau lambat? Cepat. Itu apa Bu? Kok seperti terburu? Iya aku dikari apa? Kari jamaah. Ngene iku ana sing ngomong, "Lah napa lho Bu sampean kok melayu-melayu kesandung kejerungut tambahan?" Wis belajar meneh mboten enten jamaah guys, sampean mulai mawon. Iki menungso ta setan. Menungso ta setan. Jadi ngeten lho, nek ana barang apik kok dihambat. Sementara barang elek kok malah tambah didorong, niki ciri perilaku meniru setan. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Barang mungkar diajak aja, barang ma'ruf kebaikan dicegah. Niki setan. Setan ketok moto. Sementara ini kita seringkali ketakutan setan sing gak ketok. Jadi gak perlu golek sing gak ono. Sing ono iki perlu diantisipasi. Misalnya itu aku sering gawe contoh sing ringan-ringan gitu. Sembahyang subuh kepinang jamaah nang masjid. Wis padha tuwae, wis padha akeh nganggure. Wis katakanlah masa menikmati usia tua. Kata-kata niki rapi. Menikmati usia tua. Pertanyaan, usia tuanku nikmat napa mboten? Sing gak tuwek aja jawab. Dadi wong tuwek niku nikmat apa mboten? Sing jujur. Wong nek tuwa, syukure mek ngersula yake pundi? Kok padha wong kene tuwa tanem wong kene iki. Umume tiyang niku ketika masa mudanya itu orang aktif, lalu ketika sudah tua pensiun itu dia ini keping tetap aktif, sementara pranata prasarana untuk bisa aktif itu oleh Allah sudah dibatasi. Awak wis gak kuat, pikiran wis gak koyok biyen, wis banyak berkurang. Kula ngemutaken sing wis purna tugas, wis saiki dangan nyambet gawe ini kudu dangan atine. Ojo dibalik, waktune kerja wis mari, tapi kemerusung jenenge demen ambek donya gak iso mandeg. Tuwek lah umure, enggak tamu ngono. Tapi hatiku sih hati nom. Tapi ternyata diulang-alik padha mawon. Lagi sing gak bener ngene, ngapunten Ustaz, kula sak mangken pun wong pensiunan, ki mboten kaya biyen. Ngomong iki salah, ha? Kula biyen nyekel dhuwit kathah, saiki gak tapek kathah wong pensiunan. Ngene iki ngilokno sing ngekeki pensiunan niku. Lah pancen sampean gak kerja kok njaluk kathah ya gak cocok. Wong meneng ongkang-ongkang wis oleh saben wulan nrimo. Lah sing garai gak apik iku gak menerima kenyataan. Sing bener iku ngeten lho. Tata biyen niku tadi punya pengaruh, waduh bayarane berlipat-lipat.
Saiki wis hanya kamu kalau ini kapan hari niku ana tamu wong seneng berobat dadi susah. Jadi huruf S dirubah senang jadi susah. Lah gampang delok wong susah iku paling gampang ku ditingali wajahnya. Sampai ono tamu kok becungi, apa becungi niku? Wong iki lapo kok gak ceria blas. Berarti wong iki duwe masalah. Ketemu wong kok mesam-mesem berarti lho ya gak mesti. Nuwun sewu cerita tahu nyekel duit gede wis purna usia purna tugas lalu duit cilik. Terus ngomongin nggih Ustaz nggih panjenengan urip niku nggih dikongkon selalu nerima angel. Lha apa angel? Lah kula biyen nyekel duit akeh saiki gak iso akeh. Lah terus nggih sak mangken ya sak anane sak mangken Ustaz namung gaji pokok tok. Biyen oleh ngeten. Gak sadar wong iki. Lah sampean ben kerja akeh wedhu saiki ndak umat tok kok. Makane ngeten iki namanya kufur nikmat. Wong ku kufur nikmat nek dirawat menjadi kufur iman. Kufur iman kok dirawat, naudzubillah min dzalik. Ngerti dirawat, selalu dipertahankan. Ngersula kok dipertahankan, selalu ngersulai. Selamanya tidak akan ketemu nikmat. Karena orang ngersula dalam bahasa agama namanya kufur nikmat itu tandanya hatinya tertutup dari nikmat Allah. Nah, monggo dirubah itu. Hanya Allah lah yang membuat kita lupa dengan selainnya. Yang saya katakan sudah menyintai Allah lali yang lain. Udah lama masjid emang ketemu konco keburu-buru. Mau kemana? Kok kelihatannya terburu? Ini mau jamaah. Ini kan sudah mepet waktunya. Kalau nanti nggak nututi ya mendingan nggak usah jamaah. Ya ini ngobrol ngopi di rumah saya. Kira-kira apa ya apa? Iki menungso ta setan wong iki. Lho ngaku lu berada masjid kok malah dikongkon nang omah iki. Rangsangan dikai kopi itu duniawi. Tapi meninggalkan syar'i ibadah ini adalah masalah. Makanya sampean kudu hati-hati. Duwe kanca loman tapi lomane kanggo gak menuju Allah. Lomanya menuju kepada nambahi dosa, ndak perlu dibanggakan. Kowe kancaku ki jos, ketemu mesti aku dikek duit. Tapi nggak mengantarkan jalan menuju Allah. Nganggur ah. Iya. Nek nganggur, ulan ngarep iki lho. Aku apik umroh, tajak umroh gelem ah. Jawab apa? Jawab apa? Kira-kira ana wong ini 10 kok sagram ya apa ya? Ngejak kok. Aku lho biyen kepengin umroh, dadak dijawab iki menuju Allah. Nek ngene. Nganggur ah. Nganggur. Ayo takjak nadi mancing. Mancing itu bisa menyenangkan hati tuh. Allah meletakkan namanya nikmat pada rasa. Wong kula yo tau nglakoni. Sekarang tak takoni. Orang mancing ke laut atau ke sungai itu mencari ikan atau mencari senang? Sing ikan sing tau mancing-mancing lho. Wong budal mancing iku golek iwak apa golek seneng? Ya oleh golek karo. Tapi intinya golek seneng. Sebab kalau, tapi ana hikmah lho niku. Kalau kita mancing cari ikan itu lambat. Lapar ya mancing, langsung nang TPI ini lho. Tempat apa niku penjualan ikan. Iku gak adik mancing ngelumpuk nih. Tapi orang beli ikan belum tentu merasa senang. Wong senangnya bukan pada ikan, pada saat. Jadi senang itu ada saatnya. Pas ngene, pas umpannya di itu. Lu senang itu nggak lama, ada saatnya. Coba ibu-ibu biyen sik kait kenal bapak
ketemu ndak embong, bapake ngelirik ambek kedip ngono. Kedip tok lho wis. Saiki lho gak kedip didelok. Kenapa kok ada saatnya, ada selintas rasa nikmat. Karena itu nikmat Allah itu kalau nggak dirawat akan lepas. Nikmat sehat tidak dirawat untuk mensyukuri yang memberi sehat. Caranya apa? Ibadah meningkat. Maka jangan mimpi sehat selamanya. Lah iya aku ingin ku suwena saiki kumat maneh. Karena ndak bisa merawat. Masjid ini bagus infrastruktur, tapi kalau nggak dirawat lama-lama begitulah iman kita, begitulah rohani kita butuh perawatan intensif. Nah masjid melok ngaji ini kita termasuk ngerawat iman, merawat kesehatan rohani. Bedakan dengan yang tidak pernah datang atau tidak pernah ikut, pasti beda. Cuma ada yang dirasakan, ada yang tidak. Saya lanjutkan lagi. Karenanya jangan pernah yaitu mencari apresiasi sebuah prestasi bersandar kepada makhluk. Karena dikatakan mengharap kepuasan dari semua manusia itu suatu tujuan yang tidak akan mungkin pernah tercapai. Karenanya sebodoh-bodohnya manusia adalah barang siapa yang berusaha untuk mendapatkan apa yang tidak mungkin bisa didapat. Impossible. Tidak mungkin. Nah, sekarang ada ilustrasi di Sarah Hikam yang kula jenengan disuruh menyuruh. Seorang ahlul hikmah namanya diabadikan, bahkan menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Itulah Luqmanul Hakim. Dengar? Pernah dengar orang ini? Luqmanul Hakim. Saya baca dalam biografinya, yang pasti dia punya prototip atau tipe-tipe secara fisik. Rambutnya keriting kriwul, tidak gemuk, tidak kurus, tinggi, kulitnya hitam, nuwun sewu, wakilah bibirnya merah. Kira-kira iki wong ndi ngene? Apa iki tipene wong Kosagra? Ternyata sebagian yaitu ahli tafsir mengatakan mereka adalah makhluknya Allah yang bermukim di benua Afrika. Ada yang mengatakan yaitu di daerah lingkaran sekitar Ethiopia. Orang ini ahlul hikmah. Makanya Luqmanul Hakim. Luqman yang bijak. Cerita ini sebenarnya sudah umum, sering disampaikan. Ketika Luqman memberikan pembelajaran kepada anak, ini dalam teori mendidik. Ia memberi nasihat kepada putranya. Caranya memberi nasihat bagaimana? Bukan Luqman mengucapkan kata atau kalimat agar anaknya mendengar, bukan. Tapi anaknya diajak pergi ke keramaian manusia, namanya pasar. Ayo nak, melok bapak. Kemana pak? Nang pasar engkek? Enggak, pasar engkek ini. Ke pasar dengan berkendaraan kuda. Maka dalam perjalanan Luqman mendidik anaknya agar bisa menyimpulkan yaitu apresiasi manusia. Gimana Solo? Tadi jangan kita berharap pada penilaian manusia. Cukuplah yaitu penilaian Allah. Ini hikam. Apa yang terjadi? Yaitu anaknya disuruh naik, bapaknya nuntur kuda. Apa yang terjadi? Ingat itu. Sampai tahu guru cerita ini. Maka orang pasar mengatakan, "La iya cik kurang ajare arek iku. Bapak wis tuwa dikongkon melaku, anak sing sik enom malah lupa." Kupinge Luqman kerungu, kupingane kerungu. Nah, awakmu kerungu.
Iki ana sing komen sekarang ya. Gak sopan kon sik enom kok numpak. Ya apa diganti tuntunan jarane bapak sing numpak. Akhirnya apa ya? Melaku. Lah iya cekak saknoe, cekak kasihane. Sing tuwek malah numpak, anake dikongkon. Ini kalimat-kalimat ini penilaian manusia itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, rupane ngene iki sik salah. Wong ngarani bapak kurang ajar. Arek cilik kon melaku dheweke malah wis nginae nak ya, wis nginae. Ayo melaku bareng. Jarane gak ditumpaki dituntun ae. Apa yang terjadi? Muni mana wong? Lah ya Buddha itu tujuannya dinaiki kok malah di wong iki sebenarnya waras tak gak waras. Akhirnya kerungu. Ayo nak, ya iku numpak kuda bersama-sama. Muni mana? Lah jarane cilik ditumpaki wong loro. Lah ngono iku gak sakno ampe carane. Muni mana? Wis kene mari nak yo, ayo carane digotong wong loro. Apa yang terjadi? Lah ya wong iki lho waras tak gendeng. Itulah warna dunia. Mencari kepuasan penilaian manusia itu tidak akan pernah ketemu. Karena itu kalau sengaja tauhid disanjung tidak mengangkat derajat, dikecam, dicela tidak menjatuhkan martabat. Karena hidup sudah ada ukurannya dan ada ketetapannya Allah. Kula niki sering digoda Ustaz jenengan nek ceramah nek ngaji aja keras-keras. Garai wis gak diundang maneh. Ngeten iki nek ustaze gak ndek tauhid, ngajine kaya dicancang Quran. Diwati-ati, wedi kok kekerasan, nek wedi kebanteren. Tapi nek ngerti tauhid, kulil haqqo walau kana murra. Katakan yang hak meskipun berat. Yang keras itu justru bisa menyelesaikan masalah, justru yang terlalu lebay itu tidak menyentuh masalah. Atau dibalik, dalam kondisi tertentu kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, justru kelembutan malah bisa. Lihat konteksnya. Nah, jadi dikatakan begitu. Ketika orang mempunyai akal yang sudah sempurna di dalam berpikir dan beramal, hanya satu, menuju yang hak yang benar dan diridhoi Allah, itulah yang seharusnya dikerjakan. Benar dan diridhoi Allah. Jadi tingkatan orang yang sedang yaitu mewujudkan ubudiyah atau ibadah, bahasa hikam solo ilallah, hanya satu target, terminalnya cuma satu, libtighai mardhatillah. Aku kon jokno ya gak kesenengan, aku kon nilokno ya gak susah. Soale aku ngelakon ngene gak tujuane nang awakmu. Makanya uang niku nek wis makome munggah niku godaane gede. Ada orang sudah merasa dia ini menjadi kekasih Allah, menjadi walinya Allah. Lalu Allah menurunkan cobaan godaan yang pernah terjadi pada seorang wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani. Godaan-godaan ini bisa dari nafsunya sendiri. Allah mengirim makhluk lanatullah, yaitu setan, untuk menggoncangkan hati. Kadang itu. Setelah ia sudah merasa top, syariat agama tidak dilakukan. Sing biyen sembahyang aktif, saiki wis gak sembahyang. Malah ngomong, aku biyen iku durung ngerti lapo wong nyembah pangerane kok adik muntak-muntuk kaya senam ae. Cukup ngene meneng cep nyambung. Iki ilmu paling dicocoki wong males. Gak cocok ya apa? Dengan gitu, wah ini namanya keyakinan yang belok. Supaya tidak belok, belajar ngaji kita tasawuf. Bening no, ini kuwal. Syekh Muhammad bin Aslam yang mengatakan, ada kepentingan apakah saya dan manusia? Padahal sejak saya dalam punggung ayah dan ibu, lalu juga di dalam perut, yaitu
rahim seorang ibu. Diri dan siapapun yang akan keluar atau lahir ke dunia ini pastinya ia sudah memiliki arah yang ditentukan. Siapa yang mengarahkan, yang menentukan itu? Gusti Allah. Ngene lho Pak, Bu, nek wis ngaji kitab tasawuf. Ojo rumangsa iso tapi iso ngerumangsani. Sing garai bermasalah urip iku rumangsa iso. Itu masuk wilayahnya Tuhan itu. Ya awak dhewe wis ikhtiar ae, tapi kabeh engko sing nentokno Gusti. Ha niki bener ngeten. Karena itu ada orang wong kula ya tahu sekolah, ya kuliah. Jadi pembelajaran ilmu itu memang tidak dikatakan salah, tapi belum sampai ke tujuan. Ada analisa kan ngeten jenengan nanti kula tuduhna. Di dalam badan manusia itu kan ada namanya ra'sun, kepala. Kepala itu mesti mimpin. Makanya organ tubuh namanya kepala itu mesti di atas. Ini mimpin ke tengah ke bawah. Di dalam kepala kita ini ada 3 wilayah. Sing tahu tak cerita no. Ini menurut nasihatnya yaitu namanya Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ada wilayah tipuan, namanya letaknya di depan. Ada wilayah pencernaan, wilayah tengah-tengah, namanya analisa. Ada wilayah yaitu keputusan, pembenaran, ini namanya hidayah. Orang seringkali berhenti pada wilayah satu, padahal perjalanan masih kurang 2 lagi. Lah barang sing biju iku nang Gusti Allah ditekek ngarep kabeh. Meripat, irung, cangkem, kuping, kewetok kabeh. Ini tempat jebakan. Ini warna dunia. Tak takoni ibu-ibu atau bapak-bapak, jenengan duwe nang mall ati kepingin tuku ana dhuwit sing gawe tuku. Pertanyaannya, kira-kira wis gak nggone mall akeh barang dijual dan kita bawa uang, ingin beli ndak? Ingin, itu fitrah itu. Wong sing gak duwe dhuwit kepingin sekarang diterusno. Lah barang sing ana ndok mall ini di rumah sudah punya. Ini kudu masuk wilayah kedua, dianalisa. Lapo tuku wong aku wis ana maneh. Lapo tuku wong aku gak butuh iku. Ini analisa wisan. Iki mulai memilah benar dan salah. Sing ngarep enggak memilah belas. Iki lho sik belum terminal finish. Sing ketiga. Yang 2 itu namanya fahmiyah, kefahaman. Ngaji ku gak perlu sapa sing moro modele ya apa, sing penting jamaah paham. Makanya yang dibutuhkan dalam transformasi dakwah itu adalah kejelasan. Nek wis jelas gak butuh pertanyaan. Karena itu kok masih butuh bertanya karena belum jelas. Kula sering kok ngaji lah kula niku diwaraku ngaji tasawuf iku gak oleh nafsu. Gak perlu tanya-tanya, engko kejawab-jawab dhewe. Lah untuk ketemu jawaban butuh namanya ketepatan waktu. Lah ketepatan waktu namanya sabar. Lah sabar itu mutiara. Lah mutiara itu mesti harganya mahal. Innama sampai kok di Quran itu sesungguhnya bagi mereka orang yang sabar maka pahalanya tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sing nomor 3 wilayah ketetapan namanya hidayah. Nek wis hidayah barang ndok jero tapi iso gerakno njaba. Ana wong nakali mandek sing mendekno Gusti Allah berobat total. Berhenti kan. Kane jenengan atus nggih. Hidayah niku gak ono tokone, tapi nek toko ditulisi toko hidayah ono. Hidayah gak ono sing dodol.
Tetapi ana wong dodol jenenge Bu Hidayah. Ya sama, saya pernah ngomong. Nek ngaji hikam, kita tidak perlu memikirkan istilah namanya utang budi. Tapi ono wong utang Pak Budi niku. Iso bedakno lho niku. Karena kalau kita sudah dalam ranah ngaji hakikat, manusia itu nol. Tidak ada isi apa-apa. Tidak ada fungsi apa-apa. Menjadi isi dan fungsi karena kehendak dan kuasa Allah. Niki lho sing membedakan wong cerdas ambek wong pinter. Wong pinter gak mesti cerdas. Tapi kalau orang sudah dilabeli cerdas, pasti pinter orang. Nah ini wow. Kata hikmah-hikmah analogi kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin. Terakhir, mereka yang merasakan keintiman dengan Allah, intim, akrab, asik masuk, akan merasakan betapa nikmatnya menjalani hidup ini. Akan terasa betapa nikmatnya menjalani hidup ini. Keindahan dan kesempurnaan akan kembali kepada sang pemilik. Karena itu orang yang selalu mendekat, terus mendekat terus kepada Allah Tuhannya, ia tidak akan pernah lebay hatinya, apalagi putus asa. Putus asa adalah dosa. Jangan menambah dosa. Bagi kita sudah terlalu banyak dosa yang kita. Jadi nek dirasakan bener panjenengan. Bahasa gampang, uang ku nek ngedoi pangeran, masalah tambah. Uang niku nek kepingin ida ambek Tuhan kepada Allah, masalahnya hilang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Weh, Quran itu diwaca tapi dirasakno. Nek diwaca to ya malah tilawah ngoten mawon, ya oleh pahala tapi gak ngerti. Lah untuk memahamkan supaya ngerti yang Quran ngaji. Kalau Quran itu sesuatu yang sangat dalam, ngajinya juga ngaji jeroan, ngaji sing dalam. Oh, jangan ngaji kulit-kulit saja. Kitab hikam ini bagaikan menyelam di dalam lautan, bukan di dalam sungai, bukan di dalam sumur. Kalau namanya sumur atau sungai itu gampang ditebak jarak, namanya kedalamannya. Betul? Ada ilmunya. Lah saiki ngukur samudra niku ana. Begitu luasnya samudra, begitu luasnya rahmat Allah. Ada kapal tenggelam cuma satu. Apakah tenggelam satu ini bisa menggoncangkan air samudra? Tidak. Permasalahan hidup manusia dengan rahmatnya Allah itu masih banyak. Lawang masalah BBM naik kok wis goncang. Sampai dengarkan. Sementara hatinya berubah dari yakin menjadi ragu, tapi tidak goncang. Nek ana urusane nang zahir cek nemene wedine. Tapi nek ana urusane nang rohani cek nemene gak ya gak wedi tok, ya gak paham pisan. Makanya kalau dalam ngaji tapi bukan di masjid ini, sampean cari di YouTube rekamannya. Cirinya orang itu sedang dijauhi oleh Allah, dijauhi Tuhan atau ambek pangeran adalah terlalu serius ngurusin donya. Tak kuwetno di rekamannya nyowaring niku. Ngerti serius? Fokus. Tangi turu eling penggawean. Api turu sik ana eling sampai ketemu keluarga gak tapek seberapa diperhatikan. Padahal ketemu anak, ketemu istri, ketemu suami, ketemu cucu niku seneng. Seneng mboten? Lho kula niki biyen sik rada enom, kan durung duwe putu. Tadi ya ketemu bojone seneng-seneng ketemu anak. Lho saiki lho bojane kalah mbek putu. Putu keputusan. Masalah ngono. Dadi seneng ngoten. Lah sing ndahekno seneng ku sapa? Allah.
Makanya guyon kula iku enggak ada kanca sekolah. Nanti kepanggih kula ngene. Karena wis tuwa, gak tau takon piro anake kamu. Saiki wis piro putune, ngoten nggih. Ayo, alhamdulillah putuku saiki wis 3. Alhamdulillah. Aku lho sik durung duwe putu belas. Ternyata yang tidak punya itu berharap punya. Neng sing wis duwe kadang kala ngene, lah yo biyen direpoti anak, saiki direpoti. Sampeyan nengaken, padha-padha wong iki iso gak padha. Yo ngene lho anakmu, bapak ibu budang ribut ae lho. Kita ini seringkali didatangi rahmat tetapi diapresiasi seperti azab. Maka jadi azab sungguhan. Makanya ini sampai ketemu barang iku gak iso gawe dhewe gaenane pangeran, aja dicacat. Contoh, duwe bojo. Biyen sik jamane sik kawin kanyar ku ayu. Lah iki wis tuwek. Lho, mesti menarik sampean kowe. Terus sampean ngene, gak cocok aku, gak koyo biyen. Sampean iki ngilokno sapa ya? Ngilokno sapa? Ngilokno sing gawe. Lah dari Gusti Allah, misale Gusti Allah ku iki tapi gak oleh, laisa kami selesaiun manusa sampe Allah gak padha. Misal Gusti Allah kena dijak omong-omongan dari kan niku iso gawe kakean cocok. Jadi ternyata manusia yang banyak komen itu tandanya orang yang bermasalah. Maka ini kula ngimutaken awak dhewe gak terlalu pinter dalam hal tertentu. Jangan gampang mengapresiasi yang salah. Contoh, nek ndok ana informasi di media termasuk medsos, iku aja gampang-gampang percaya. Ini bisa jadi penyesatan. Apa ngene iki ya ngilokno wong ngene. Aku eling ngaji hikam, orang selalu ngomen negatif, tandanya yang negatif adalah yang ngomen. Wis barno ae. Lah tapi kalau ini menyangkut nanti mudarat untuk umat, kita harus mengantisipasi, menjaga diri, protek. Terus gak melok ngene, daripada engko kena awu anget, mau nah istilah awu anget. Sampe tahu kurung awu adem. Itu kena imbasnya. Itu aja. Pun cekap nggih, moga-moga ngaji pagi ini diridhoi Allah menjadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiq li amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'ah wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah yuwafi ni'amika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina'a lin-nas. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.